Di tengah situasi pandemi virus corona, membuat para siswa-siswi kini harus belajar di rumah. Orang tua harus semakin cerdas pastikan belajar di rumah tetap berkualitas. Para siswa harus siapkan kuota lebih agar bisa ikuti belajar melalui teknologi. Surabaya memiliki predikat sebagai Smart City, sudahkah ramah dukung belajar di rumah bagi siswa-siswi? Pemirsa, inilah iBreak selengkapnya bersama saya Gary Sandi, kesiapan belajar melalui daring di Kota Pahlawan. Ya, pemirsa, sejak tanggal 16 Maret 2020 lalu, pemerintah pusat telah menetapkan agar seluruh para siswa-siswi lebih baik belajar di rumah untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19 atau corona yang kini memang telah masif menyebar di Indonesia, bahkan tidak hanya di tanah air tapi juga di seluruh penjuru negeri. Untuk itu, bagaimana kita membahas terkait dengan bagaimana ramahnya kota Surabaya untuk bisa mendukung proses belajar mengajar secara daring ini tetap bisa berjalan dengan optimal. Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Bro Cucu Suparyono, anggota DPRD Kota Surabaya, dan juga Pak Erwin Darmogo, selaku Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Swasta Surabaya. Selamat pagi, Bro Cucu. Pak Erwin, selamat pagi. Selamat pagi. Masih tetap sehat, nggih? Tetap sehat. Alhamdulillah, tetap sehat. Baik, saya barangkali lebih dahulu ke Pak Erwin terlebih dahulu, terkait dengan bagaimana kita melihat proses belajar mengajar secara daring. Sejauh ini, evaluasi apa yang bisa dinilai Pak Erwin melihat dari tanggal 16 Maret hingga hari ini sudah hampir 1 bulan lebih belajar secara daring diberlakukan untuk mencegah COVID-19. Adakah evaluasi? Ya, tentunya evaluasi pasti ada ya Mas ya. Bagaimanapun juga di dalam situasi seperti ini, di mana anak-anak belajar di rumah dan guru-guru harus mengajar via daring, Betul? itu perlu banyak strategi dan cara supaya anak tidak bosan. Apalagi 1 bulan ini mereka belajar di rumah, kalau hanya gurunya monoton, tidak mengubah teknik dan cara mengajar, tentu saja tidak akan berhasil dan efektif. Belum lagi kendala juga di mana anak-anak itu tidak memiliki HP sendiri ya, sehingga Oke. untuk orang tua juga harus kerja, sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan nunggu setelah orang tua itu pulang kerja. Dan tentu kami punya banyak cara untuk bagaimana siswa tetap belajar dan bisa diakses selama 24 jam. Oke, baik. Jadi ada dua hal yang memang saat ini sudah dievaluasi oleh Koordinator MKKS SMP Swasta di Surabaya terkait dengan bagaimana agar siswa-siswi ini tidak bosan, tidak jenuh menjalani proses belajar dari daring ini dengan metode yang sama setiap harinya, dengan sama seminggu-seminggunya, dan juga bagaimana dengan ketermilikan smartphone yang dimiliki oleh para siswa-siswi karena tidak semuanya punya smartphone yang otomatis harus bergantian dengan sang orang tua yang mana smartphone tersebut dibawa untuk bekerja. Saya langsung ke Bro Cucu terkait dengan dua hal yang sudah dievaluasi Pak Erwin tadi, tidak bosan itu baiklah, itu strategi pihak sekolah atau pihak guru untuk bagaimana mengatasi supaya tidak bosan. Ketermilikan smartphone. Kita tahu memang Pemkot saat ini sedang fokus bagaimana menangani supaya COVID tidak semakin meluas, tidak semakin menyebar, tapi ini juga bagian dari dampak pandemi corona. Siswa harus belajar di rumah, tapi nggak semuanya punya smartphone. Adakah ini sempat terfikirkan di kalangan dewan atau justru di Pemkot? Kalau di Dewan sendiri sudah mengkritisi hal tersebut, Mas Andi ya. Berapa kali ketika kita ketemu dengan Pak Pomo, Kepala Dinas Kota Madya Surabaya, kita DPRD mengusulkan beberapa poin. Yang pertama, yang pastinya poin kenapa bagaimana menjaga anak didiknya tadi supaya tidak jenuh dalam belajar. Makanya kebetulan kami fraksi PSI melalui saya mengusulkan kepada beliau Oke. supaya haruslah Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu punya salah satu titik poin goal. Oke. Jadi di situ nantinya guru-guru bisa dengan mudah untuk memvariasi, membuat varian-varian agar murid tidak stuck belajar. Bayangkan jika tidak mempunyai sesuatu apapun, goal apapun, maka dipastikan guru akan kebingungan. Kalau menurut saya, sebagai contoh begini, ketika pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuat satu goal, kayak hari ini kita pergi ke Pasar Turi, maka pihak sekolah akan menyiapkan busnya. Betul. Orang tua menyiapkan perbekalannya. Dalam hal ini juga banyak sekali komplain yang diterima dari kalangan orang tua, sebab basic dari orang tua adalah bukan pendidik. Banyak orang tua stres karena mendampingi anaknya belajar. Banyak sekali apa ya istilahnya, orang tua bingung, komplain ke sekolah. Bahkan
ini akhirnya menimbulkan keresahan-keresahan sosial. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Pomo juga melalui rapat, dan Pak Pomo bilang sebab apa ini Mendikbud mencanangkan tidak ada kurikulum Pak Jojo. Saya bilang ini bukan kurikulum, maksudnya istilahnya kalau bahasa saya goal. Kalau tidak ada goal, dipastikan maka pendidikan kita mundur. Jadi kami sendiri fraksi PSI meyakini bahwa investasi suatu bangsa adalah pendidikan. Betul. Jika pendidikan tidak diperhatikan dengan seksama, juga pasti akan dipastikan 5-10 tahun ke depan masyarakat Indonesia akan mengalami kemunduran juga. Ya, Jadi betul. makanya kita fokus bagaimana saya meminta Pak Pomo bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya kita mengusulkan tetap membuat goal getter untuk pengajaran. Supaya goal getter tersebut bisa disampaikan ke pihak sekolah, guru bisa memvariasikan, orang tua sudah di feedback, oh ini goal getternya seperti ini, jadi orang tua sudah mempersiapkannya. Sebab kalau saat seperti ini ya, jujur aja saya bilang orang tua banyak yang kesusahan, tidak jauh-jauh, istri saya sendiri saja menemani anak saya, karena istri saya backgroundnya bukan seorang pendidik. Istri saya kebingungan, sampai istri saya juga stres, Pak ini aku bingung, arah kemana nih pendidikan Kota Surabaya. Loh, itu kan aspirasi juga meskipun istri saya. Walaupun istri ya, juga tetap. betul, aspirasi. Ini saya sampaikan juga ke Dinas Pendidikan. Oke, sudah disampaikan dari kalangan Dewan kepada Dinas Pendidikan, khususnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Pak Supomo terkait dengan bagaimana agar Dinas Pendidikan tidak hanya menunggu kurikulum, tapi juga paling tidak membuat goal yang ingin dicapai dari proses belajar mengajar secara daring atau melalui fasilitas internet ini. Pak Erwin, butuhkah goal yang seperti dikatakan Bro Cucu tadi bahwa supaya ini jelas arahnya mau kemana, guru ini harus apa, yang diraih oleh siswa ini apa, seperlukah itu? Menurut saya perlu ya. Bagaimana juga kalau belajar itu mesti punya indikator pembelajaran. Betul. Punya target juga. Ya walaupun mungkin disesuaikan dengan kondisi dan situasi Kota Surabaya. Ya kan bagaimanapun juga kita ini namanya kurikulum itu mesti ada target dan ada indikator untuk pencapaian tujuan ya. Betul. Jadi mungkin tidak mengacu pada ya kurikulum secara nasional, tapi mungkin bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan yang ada di tingkat sekolah atau misalnya. Oke, baik. Ya. Kita tahu bahwa memang kondisi seperti ini atau belajar melalui daring ini bukanlah hal yang direncanakan. Ini dampak dari pandemi corona yang memang kita tahu virus ini datang secara tiba-tiba dan tidak pernah direncanakan. Artinya memang kesiapsiagaan pemerintah juga harus otomatis bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu mengapa memang belum ada kurikulum terkhusus untuk bisa mengatur bagaimana proses belajar mengajar secara daring, sehingga memang Bro Cucu tadi mengatakan paling tidak dibuatkan goal tertentu. Lantas respon dari Kepala Dinas menyambut positif atau masih oke, kita pikirkan nanti saja dulu? Kalau Kepala Dinas kemarin ngomong kepada kita, beliau akan mengevaluasi usulan dari kami. Karena kami memang benar-benar mendesak. Dalam artian gini, kurikulum ini bukan suatu, kalau menurut kami ya, bisa dibuat sesuatu yang berat, bisa di sesuatu yang ringan. Jujur, mau enggak mau kita harus mengambil langkah daring. Kita tahu bahwa kebanyakan dari guru-guru di Kota Surabaya yang selama ini kan metodenya metode ketemu langsung. Betul. Face to face ya. Jadi ketika ada seperti ini, beberapa guru pasti kan sedikit kaget. Jadi dia akan mengikuti istilahnya mengikuti keadaan seperti ini. Jadi kalau menurut kami fraksi PSI alangkah lebih baiknya jika Dinas Pendidikan Kota Surabaya membantu guru-guru ini. Contohnya kita nggak usah berat-berat lah untuk masalah ini. Oke, kita pembahasan Mendikbud bilang Bro Nadiem bilang ini jangan sampai kurikulumnya berat membebani murid. Kita kan bisa buat ringan ya Pak Erwin ya. Kurikulum yang ringan, kurikulum yang istilahnya yang santai, fun tapi mengena. Bukan tanpa kurikulum akhirnya lari ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ya kasihan muridnya, kasihan juga guru-gurunya. Tidak selamanya kurikulum itu identik dengan hal-hal yang berat, tapi bisa dibuat dengan santai, ringan, paling tidak supaya pembelajaran yang diberikan kepada para siswa-siswi ini bisa nyampe di otaknya. Itu yang paling penting. Pemirsa jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali sesaat lagi.